Oke, ini yang improve custom form. Nah, sebelumnya mungkin tadi akan ada 3 task. Untuk yang sekarang, yang ini dulu, improve the pass, fail, and warning inspection checklist setup and data save. Nah, ini tuh datang dari problem yang dimana kadang tuh paling sering tipe question ini dipakai untuk inspection check gitu. Kayak misalnya yang sekarang tuh sebelumnya ada si customizable grid gitu kan. Cuman kemarin customizable grid itu cukup OP dan ternyata nggak terlalu mudah dipakai gitu kalau untuk user yang kurang tech savvy-nya gitu kan. Nah, ini itu jadi kayak lebih mempersimpel itu, walaupun masih bentukannya mirip sama si customizable grid itu, dan ditambah tujuannya selain emang dari problem yang tadi untuk memudahkan yaitu si bisa nge-export datanya gitu. Nah, jadi kita pingin ke depannya si custom form itu nggak cuman ya udah kita buat template pakai si custom form ini, pakai custom question ini, tapi data-data yang di situ tuh bisa di analyze gitu, nanti bisa jadi analytics-nya gitu. Nah, kenapa ini penting sih tipe pass, fail, and warning? Karena ini tuh yang nentuin nilainya si datanya itu sendiri. Jadi kalau pass itu selalu good, kalau fail itu selalu bad, kalau warning itu selalu di tengah-tengah gitu. Walaupun mungkin nanti kalau lihat desainnya gitu ya, ini tuh bisa di custom namanya, apa labelnya gitu kan. Tapi tetap di belakang ini disimpan sebagai kayak tadi pass, ini warning, ini fail gitu. Nah, ya bentukannya kayak gini. Ini kalau misalnya mau buat questionnya pas waktu buat custom formnya, di sini ada field name, di sini bisa nambahin gambar. Jadi ini gambar doang, satu aja. Terus ini untuk milih tipe-tipe question yang lainnya. Nah, di sini ada input option, ada hijau, kuning, sama merah. Yang hijau itu sebetulnya di belakang itu selalu pass atau selalu good lah istilahnya. Terus di sini itu ada warna kuning yang mana itu lebih ke warning gitu kan ya di belakang. Terus di sini yang failed gitu. Terus di bagian paling kanan ini tuh kolom yang muncul kalau misalnya ini tuh dinyalain, ya additional field. Sebetulnya ini tuh field untuk nambahin notes gitu. Kadang kan sering inspection check itu selain emang milih checklistnya yang mana, tapi harus input keterangan. Nah, ini itu untuk input keterangannya itu sendiri. Terus di sebelah sini ada statement. Jadi misal di sini ada pertanyaan keseluruhan, misalnya pemeriksaan mobil gitu. Nah, statement ini ya udah mungkin yang dilihat kayak spion, apakah dia good, warning, atau failed. Terus di sini ban dari mobil gitu. Ini lagi-lagi kayak good, warning, atau failed gitu. Di bawah sini itu ada duplicate. Jadi kalau misalnya klik ini harusnya ada 2 gini muncul di bawahnya gitu. Ada 1 lah setelah ini maksudnya. Nah, terus di sini ada delete. Delete itu satu question ini yang kehapus. Nah, terus di sini ada require each statement. Nah, yang ini itu tuh biar buat mandatory, dan kalau misalnya ini nyala dan karena ini itu satu tipe question ya, itu semuanya jadi mandatory. Ini pun mandatory, ini pun mandatory. Sebenarnya ini kalau misalnya benchmark yang di Google Form punya si apa namanya multiple grid apa kalau nggak salah itu.
yang kayak gini, multiple choice grid gitu. Nah di sini dia require a response in each row, jadi emang biar ngasih tahu kalau setiap pertanyaan, setiap statement itu juga mandatory jadinya. Terus di sini ada more di sini tuh ada checklist doang, description. Kalau misalnya mau nambahin description itu jadi kayak gini. Nah, notice di sini ada warna kuning ini, ada eye kayak gini. Nah, ini itu untuk nge-hide si kolom warna kuning, karena di conditional grid ini harus minimal punya yang warna hijau dan merah, minimal 2 itu. Tapi kalau emang si warna itu nggak dipakai, itu bisa di hide. Nah di hide nya itu kayaknya ini mungkin bisa confirm juga ke desainer lagi. Ini pas waktu diklik itu tuh muncul si eye ini. Nah kalau misalnya itu udah di klik eye nya, dia tuh ke hide kayak gini. Jadi nanti fokusnya ke 2 kolom ini, tapi di belakang tuh selalu baik lagi, ini selalu good, mungkin warningnya jadi 0 terus yang merah itu failed kayak gitu. Terus ini ada state kalau misalnya masukin foto gitu kan. Terus ini state yang additional fieldnya dimatiin, berarti user nanti nggak bisa nambahin keterangan. Terus ini kalau misalnya statementnya udah diisi gitu. Nah itu untuk pas waktu buat custom formnya. Nanti gimana pas waktu ngerjainnya tuh ada bentuknya kayak gini. Ini ada field name-nya nanti apa, statementnya apa, optionnya tadi ini bisa customize labelnya, tapi di belakang tetap good, warning atau failed. Terus di sini ada si additional field, ini juga tadi bisa customize, tapi pas waktu diklik detail itu tuh buka ini input notes, jadi kayak emang untuk tambahan notesnya gitu. Terus kalau ini versi yang di hide kolom yang warningnya. Terus ini yang versi kalau misalnya ada ditambahin foto gitu. Ini untuk versi printednya, ini ada printed with lampirannya ya. Paling itu sih, ini contoh yang ini sih di work order flow gitu ya. Dia langsung ada chip, pakai chip. Oke, paling itu dari desainnya. Nah, mungkin implementnya di mana? Untuk yang paling dekat ini itu di Batara. Jadi kalau di Batara itu punya ini. Checklistnya ini sudah ada 2 bagian. Yang atas itu untuk prime movernya, yang bawah itu untuk vesselnya. Nah kalau misalnya dilihat sini kan kayak tadi butuh checklist kayak safe atau critical gitu, karena di sini ada kode bahaya, terus ada kayak di sini ada apabila bermasalah dan tidak bermasalah. Nah ini tuh ngisinya kayak gini. Ini kan kondisi yang tidak normal. Yang pertanyaannya sih ban velg baut roda ini, terus dengan kondisi yang tidak normal, statementnya apakah dia bermasalah atau tidak bermasalah gitu. Harusnya ini tuh di isinya tuh ya karena nggak bermasalah harusnya yang V gitu, berarti kayak checklist lah. Tapi kalau misalnya dia bermasalah dia jadi X. Nah itu ini semua nanti diimplementasiin ke conditional grid tadi. Nah makanya ini kan satu pertanyaan ini ada yang 2 nih, kayak oli mesin, oil hidrolik. Ini kan punya 2, ada kebocoran oli gitu ya, ada check level. Nah berarti nanti ini satu pertanyaan
si field name-nya, terus nanti si kebocoran sama check levelnya itu yang jadi statementnya. Nah begitupun juga ada yang di sebelah sini, yang si vessel ini. BTW vessel itu nama ininya ya. Terus ini tuh juga ngeliat checklistnya, ini V1 berarti vessel 1 karena di Batara itu kepalanya namanya prime mover, di belakang itu ada kayak gini, vesselnya tuh ada 2, makanya sini ada V1 ada V2. Nanti implementasinya tetap satu aset satu form gitu, nggak yang kayak disatuin semuanya. Nah ini itu juga yes and no, berarti kan sama di sini ada pertanyaan kayak berpotensi kontaminasi. Nah ini field name-nya berpotensi kontaminasi, terus ini statementnya lampu brake dan signal lamp apakah dia good or bad gitu. Nah kebetulan di contoh ini si drivernya itu yang salah, harusnya benar sih yang ini aja yang dijawab gitu, yang no aja karena dia nggak berpotensi kontaminasi gitu. Jadi itu sih paling nanti emang balik lagi ke usernya juga sih, emang kayak kita udah nge-consider itu sama Mas Will, kalau misalnya gimana kalau emang agak bertentangan kayak tadi lah. Ini misalnya di sini kan sebenarnya kalau yes justru dia jadi kayak failed-nya gitu ya, padahal kan biasanya kalau yes itu kelihatannya selalu green gitu. Tapi ya paling itu aja sih. Terus nanti ini tuh bisa diekspor ke, jadi bentukannya kayak gini. Ini tuh mungkin mirip ini field name-nya, statementnya apa, terus jawabannya kayak tadi si itunya kolom yes no-nya atau apanya gitu. Itu bisa kita sih benchmarknya dari yang punyanya Google Form multiple choice grid juga. Paling kurang lebih itu aja sih. Thank you